Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi awdaha tariqa ila sabilil muhtadin wa sahhala manhaja sa'adati lil muttaqin wa absara basairal musaddiqina bi anwaril ulumi wal ahkami fid din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiq wa'adil amin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita telah berada pada waktu yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan. Bahkan kurang lebih 2 bulan lamanya kita mengharapkan, kita berdoa terus-menerus pagi, sore, siang, dan malam. Seperti yang sering kita sampaikan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadhana. Ya Rob, berikan kebarokahan di bulan Rajab. Ya Rob, berikan kebarokahan di bulan Sya'ban. Dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini, kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang dimuliakan, bagi umat Islam ada satu kewajiban yang amat sangat teristimewa. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah saum. Saya melihat bahwa ibadah saum ini ibadah yang amat sangat luar biasa dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Ibadah zakat, memberikan zakat juga salah satu ibadah yang diberikan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Termasuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ini termasuk kewajiban sebagai orang yang beriman. Namun kalau kita lihat di dalam keterangan bahwa ibadah saum yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan sangat mempunyai nilai yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama, kita melihat dari sisi bahasa di dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyam. Padahal asal kata daripada kutiba itu diambil daripada kata kataba. Kataba artinya mencatat, tapi di sini bukan mencatat, diwajibkan, furido. Pertanyaannya, kenapa di dalam ayat Al-Quran di situ tidak menggunakan kata furido alaikumus syiyam? Mungkin ini ada hubungannya dengan hadis qudsi, di mana di dalam hadis tersebut disampaikan, as-saumu li wa ana adzibih. Saum itu adalah untukku dan akulah nanti yang akan memberikan balasan kepadamu. Artinya, pahala ibadah saum ini adalah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat,
pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengerjakannya. Ketika kita melaksanakan ibadah zakat, pahalanya langsung diberikan kepada orang yang menunaikannya. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahalanya. Sedangkan ibadah saum tidak demikian. Tapi di dalam hadis tersebut disampaikan as-saumu li wa ana adzibih. Kita hanya punya catatan saum ke-1, saum kedua, saum ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir daripada ibadah saum, di dalam ayat tersebut diharapkan agar orang itu tercatat sebagai orang yang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttaqin ini menunjukkan kepada orangnya. Oleh karena itulah, kalau kita lihat dari sisi bahasa juga, bisakah kita ini menjadi seorang muttaqin? Kalau menggunakan kata la'ala di dalam gramatika Arab, la'ala ini adalah litaraji. Jadi sesuatu yang kita harapkan yang mungkin kita bisa berhasil. Berbeda dengan menggunakan kata laita. Laita ini mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin untuk berhasil. Artinya laita itu litamani. Salah satu contoh di dalam Al-Quran, laitani kuntu turoba. Semoga saya ini menjadi tanah. Kenapa? Sebab dia sudah melihat bagaimana luar biasanya azab Allah, bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Dia berkata, laitani kuntu turoba. Mudah-mudahan saya ini kembali kepada tanah, karena saya diciptakan asalnya dari tanah. Pertanyaannya, bisakah hal yang seperti itu? Tidak. Beda dengan kata la'ala litaraji. Kalau litaraji ini mungkin saja besar kemungkinan kita ini akan bisa terjadi pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinggal sekarang berbicara takwa ini sangat mudah. Bahkan di dalam Al-Quran ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang dikatakan muttaqin, muttaqin, dan muttaqin. Tapi bagaimana kita untuk membuat tolok ukur sebagai muttaqin? Kita lihat pendapat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ali karamallahu wajhah menyampaikan ciri orang yang muttaqin itu ada 4. Yang pertama Allah khaufu bil jalil. Yang kedua wal amalu bitanjil. Dan yang ketiga waridha bil qalil. Dan keempatnya wal istidad liyaumir rahil. Ini kata Ali karamallahu wajhah. Ketika yang 4 ini khauf sudah ada pada diri kita. Wal amalu bitanjil sudah ada di dalam diri kita. Waridha bil qalil sudah ada di dalam diri kita. Wal istidad liyaumir rahil juga sudah ada di dalam diri kita. Berarti kita sudah absah menjadi seorang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah khaufu bil jalil. Takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa khauf ini sudah tertanam di dalam diri kita, insya Allah orang ini akan menjadi orang yang baik. Tidak akan berbuat kotor, tidak akan berbuat perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang diharamkan, yang akan merugikan dia itu sendiri, baik merugikan ketika dia hidup di dunia maupun nanti merugikan di alam barzah atau di alam akhirat. Kenapa? Sebab ketika kita al-khaufu bil jalil sudah ada di dalam diri kita, kemanapun kita pergi, tentu yang kita katakan, tentu yang kita lakukan, tentu yang kita sikapi hanya amal-amal soleh, bukan amal-amal yang toleh, bukan amal-amal yang buruk, bukan amal-amal yang maksiat, bukan amal-amal yang tidak diperintahkan oleh agama, tapi semuanya adalah amal-amal baik ketika dia khauf sudah tertanam di dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kalau orang sudah menanamkan rasa khauf di dalam dirinya kemanapun dia pergi, mau ke ataskah ataukah dia pergi ke bawah, mau ke tempat yang luas ataukah dia berada di tempat yang sempit, mau ke tempat yang terang benderang atau ke tempat yang gelap, dimanapun dia berada, kalau khauf ini sudah ada, pasti yang dia lakukan hanya perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beda khauf oleh Allah dengan khauf oleh pimpinan, dengan khauf oleh atasan.
Kalau atasan kita khauf oleh atasan kita, satu saat atasan kita ini bisa lari, satu saat dia ini bisa lengah. Sedangkan al-khaufu bil jalil, takut oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini akan direkam oleh Allah kemanapun kita pergi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian? Sebab nanti apa yang kita perbuat di alam barzah ini harus dipertanggungjawabkan. Yang besarnya, yang kecilnya, yang baiknya, yang buruknya. Saya baca di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang ada di sebelah kiri bawah. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Qul, katakanlah hai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Kemana kau ketika ini pergi? Anda pergi ke tempat yang jauh dari orang. Anda pergi ke atas. Anda pergi ke bawah. Anda pergi ke tempat yang gelap sekalipun. Ataukah ke tempat yang luas. Fa innahu mulaqikum. Kematian ini akan menghampiri kita. Kematian ini akan datang kepada kita. Raqib dan atid akan mencatat seluruh perbuatan kita. Bagi kita orang yang beriman, bagi kita seorang muslim, ketika kematian ini sudah tiba menjemput kita, maka di yaumul akhir nanti akan diperlihatkan oleh Allah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun summa turaduna ila alimil ghaib. Kita akan dikembalikan pada alam gaib, alam yang terakhir, karena kita hidup sudah ada di 3 alam. Yang pertama 9 bulan kita di alam rahim, di dalam perut seorang ibu. Yang kedua kita di alam dunia sekarang ini. Dan nanti kita semuanya tidak akan ada yang luput. Tidak akan ada yang terlewat. Akan kembali kepada alam gaib. Dan di alam gaib ini semuanya. Apa yang kita perbuat dari sejak kita balik. Sampai usia kita tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta pertanggungjawabannya. Besar maupun kecil. Baik ataukah buruk. Ini persoalan yang kita hadapi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yaitu wal amalu bitanjil, melaksanakan ajaran Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an ini adalah merupakan pedoman hidup umat Islam. Pedoman hidup manusia, pedoman hidup seorang muslim, baik di dunia maupun pedoman hidup kita nanti di akhirat. Hanya saya pada hari ini melihat situasi dan kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Dengan munculnya perkembangan IT yang begitu dahsyat pada saat ini. Subhanallah. Alam ini sudah sangat berbeda. Alam ini sudah sangat jauh dibandingkan dengan waktu saya ketika kecil. Sudah tidak lagi kedengaran di masjid, di musola, di tempat-tempat ibadah. Orang yang baca sifat 20. Orang yang membaca yang wajib di Allah, yang mustahil di Allah, yang jaiz di Allah, yang wajib di Rasul. Yang wajib di Rasul, yang mustahil di Rasul. Dan yang jaiz di Rasul. Dulu ketika anak menjelang maghrib, mereka masuk musola, masuk masjid. Kemudian menghafalkan sifat 20 yang wajib di Allah Subhanahu wa taala. Ataukah paling tidak dia membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Hari ini anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita yang masih di bawah usia, apa yang dipegang dan apa yang dibaca. Ketika dia bangun yang ditanyakan hanya HP. Ketika dia mau tidur yang dibaca dan yang ditanyakan itu hanya HP dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini bagi orang kecil, bagi anak yang di bawah umur atau usianya yang masih di bawah. Sangat membahayakan. Agak sedikit mendingan bagi orang yang sudah dewasa. Karena dia akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itulah pada hari ini cenderung orang ini sudah jauh daripada Al-Quran. Mari kita buka di dalam surat Toha ayat 124 kalau tidak salah. Silahkan nanti Bapak dan Ibu buka di dalam surat Toha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma." Qala ya Rabb
lima hasaratani a'ma wa qad kuntu basiran qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika tunsa. Subhanallah, kalaulah orang sudah mu'ridun anil Quran, orang sudah jauh daripada Al-Quran, bagaimana dia di dunianya? Ma'isyatan danka, kehidupannya akan sempit. Quran sudah tidak disentuh, Quran sudah tidak dibaca, jangankan mengamalkan. Maka kehidupan orang itu ma'isyatan danka, harta tidak akan menjadi jaminan. Betapa banyak harta dan kekayaan yang kita miliki. Rumah yang mewah, mobil yang luar biasa, yang hebat, kekayaan yang begitu luas dan lain sebagainya. Jadilah ini akan memberikan jaminan kepada maisah kita, hidup kita. Sudah banyak contoh-contoh orang yang memiliki uang triliun di dalam dirinya, tapi ternyata di dalam kehidupannya tidak menjadi jaminan bahwa dia ini akan lapang, bahwa dia ini akan terasa enak, nyaman ketika dia hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah di dunianya orang yang jauh daripada Al-Quran, yang melupakan daripada Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, seperti itu. Lalu bagaimana nanti di akhiratnya? Apakah ada sanksi bagi orang yang sudah mulai mu'ridun anil Quran? Ada. Wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma. Orang yang jauh daripada Al-Quran nanti akan digabungkan, dikumpulkan di satu tempatkan dengan orang-orang yang tidak melihat, dengan orang-orang yang buta, dengan orang-orang yang tidak melihat di akhiratnya nanti. Dia bilang, qala ya Rabb, lima hasaratani a'ma wa qad kuntu basiran fid dunya qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika tunsa. Ya Rob, kenapa saya ini dikumpulkan? Kenapa saya ini disatukan dengan orang-orang yang buta? Ketika saya hidup di dunia ini, bagaimana melihat keindahannya dunia? Saya bisa melihat hebatnya keberadaan dunia. Tapi sekarang di akhirat malah saya digabungkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak melihat. Istilah kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika tunsa. Allah menjawab, ketika kami sudah memberikan panduan hidup kepada Anda. Kamu sudah diberikan Al-Quran. Tapi kenapa melupakan? Anda tidak mau melaksanakan. Anda tidak mau membaca. Anda tidak mau mengamalkan Al-Quran. Inilah penyebab Anda pertama di dunianya ma'isyatan danka. Dan di akhiratnya ini akan dikumpulkan dengan orang-orang yang buta. Bahkan ada yang lebih tragis lagi nasibnya. Orang yang mu'ridun anil Quran wa kadzalika tunsa, nanti akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Menerima apa adanya. Orang di dalam hawa nafsunya, ketika hawa nafsunya muncul, kalau nafsu semuanya punya. Tapi ketika dia kehidupannya dikuasai oleh hawa nafsu, ingin sudah dikasih ini, ingin begini, sudah dikasih ini, ingin, Masya Allah, rakusnya luar biasa. Padahal salah satu ciri daripada orang yang takwa, daripada orang yang muttaqin, ar-ridha bil qalil, menerima apa adanya. Berapapun yang kita punyai, berapapun yang kita miliki, berapapun yang Allah berikan kepada kita, mari kita syukuri. Dan Allah sudah menjamin kepada orang yang senantiasa pandai bersyukur, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalaulah kita mensyukuri atas anugerah, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la azidannakum, kami akan memberikan lagi kepada nikmat yang telah kami berikan kepadamu.
Tapi kalau Anda kufur, jangankan sekarang yang banyak, sedikit pun, tapi Anda tidak bersyukur, maka kami inna azabi lasyadid, kami akan memberikan siksa yang sangat pedih. Inilah ciri takwa yang ketiga, ar-ridha bil qadar. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempatnya, yang terakhir, kata Sayyidina Ali, salah satu di antara ciri takwa, wal isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan untuk datangnya hari esok. Memang kita mau kemana besok? Subhanallah, orang tidak akan bisa memungkirinya. Orang tidak akan bisa menolaknya. Makanya kita jangan sombong. Kita ini sehat. Kita ini usia sedang luar biasa kuat. Usaha kita sedang maju. Jabatan kita sedang tinggi. Kesombongan muncul. Subhanallah. Padahal besok atau lusa kita akan dipanggil. Pertanyaannya, ketika panggilan ini sudah tiba, Raqib dan Atid sudah menjemput kita. Apa yang sudah kita persiapkan? Sebab seluruh amal kita di dunia ini akan sirna, akan putus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan panduan kepada kita. Iza mata banu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'ulah. Hanya 3 yang akan mendampingi kita. Hanya 3 yang akan menyertai kita ketika nanti kita sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Apakah harta yang triliunan? Kemudian sekarang ini tanah yang begitu hektaran, mobil yang mewah, rumah yang megah akan terus menghampiri kita. Tidak jadi jaminan. Ketika nanti yang pertama yang akan terus mendampingi kita ketika kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, sodakotin jariyatin, sodakah jariyah. Artinya, sudahkah kita ini mempersiapkan diri untuk nanti kita menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa monumental yang sudah kita ciptakan? Apa monumental yang sudah kita persiapkan? Seperti kita banyak para yatim, para fukara, para masakin, kemudian masjid-masjid, musola, majlis ta'lim, dan tempat-tempat ibadah yang lainnya. Sudahkah kita membantu? Sudahkah kita membuat? Sebab itu nanti yang akan menyertai kita, yang akan menyambut kedatangan kita. Yang keduanya, sabda Rasul, wa awa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita bisa, sudahkah kita sampaikan lagi? Sudahkah kita informasikan lagi? Sudahkah kita berikan lagi? Dan yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Zuriyah kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita. Saya secara pribadi sudah punya cucu, muncul kekhawatiran-kekhawatiran. Kenapa? Sebab perkembangan begitu dahsyat. Perkembangan begitu luar biasa. Sementara anak yang akan bisa mendoakan kita, yang akan bisa menyertai kita setelah kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ketika anak itu soleh, ketika anak itu solehah, sudahkah ini dipersiapkan oleh kita? Jangan-jangan kita lupa, jangan-jangan kita ini terlalu memikirkan persoalan-persoalan dunia semata. Masalah-masalah ukhrawi kita tinggalkan. Pagi hanya masalah duniawi, siang hanya masalah duniawi yang diprioritaskan. Demikian pun malam hanya masalah duniawi. Sementara persoalan-persoalan ukhrawi kita tinggalkan. Inilah ciri yang keempat, ciri takwa yang keempat. Jadi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ciri atau tanda orang yang mutakin, yang pertama al-khaufu bil jalil, wal amalu bitanjil, wal ridha bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Ketika yang 4 ini sudah berada di dalam diri kita, maka kita pantas menjadi orang yang mutakin,
Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alkitab ay Al-Quran. La raiba, tidak ragu-ragu lagi. Ini akan memberikan hidayah. Memberikan petunjuk kepada orang-orang yang muttaqin. Jangan-jangan saya ini sering baca Al-Quran. Saya sering ini membuka Al-Quran. Saya sering ini menamatkan Al-Quran. Tapi kenapa Al-Quran ini tidak memberikan hidayah kepada kehidupan saya? Mari kita muhasabah kepada diri kita. Sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Al-Quran akan memberikan hidayah, memberikan penerang pada kehidupan kita. Ketika kita berada di dunia maupun nanti di akhirat. Apabila kita tercatat sebagai orang yang muttaqin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Baik untuk diri saya sendiri maupun untuk seluruh kaum muslimin yang ada di mana saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.